Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirza Akorina, perwakilan dari kelompok 2, ingin menjelaskan sedikit mengenai gambaran umum pemboran berarah dan bagian-bagiannya ini. Nah, langsung saja. Seperti yang kita ketahui, lambang A di sini merupakan mulut sumur. Nah, selanjutnya itu ada yang titik B ini merupakan titik belok atau kick off point. Yang B ini adalah titik belok. Kick off point ini didefinisikan sebagai titik di bawah permukaan lokasi dari mana sumur dibelokkan dari vertikal. Pada titik ini dipasang alat pembelok. Nah, posisi kick off tergantung pada beberapa parameter, antara lain pertimbangan geologis, geometri sumur, dan kedekatan sumur lainnya. Atau bisa dikatakan kick off point ini adalah titik di lubang sumur di mana perubahan kemiringan dan orientasi sumur ke arah tertentu dimulai. Nah, selanjutnya itu ada BC. BC yang ini. Nah, BC ini merupakan build up section. Build up itu sendiri adalah tindakan meningkatkan kemiringan lubang yang dibor secara vertikal. Build section merupakan bagian lubang di mana sudut kemiringan ditingkatkan. Tingkat penumpukan biasa dinyatakan sebagai peningkatan sudut per 100 kaki kedalaman yang diukur. Selanjutnya itu ada lambang CD. CD ini merupakan tangen section. Yang ini dia lurus gitu. Tangen section ini merupakan porsi lubang di mana inklinasi dan azimut dipertahankan sama di seluruh bagian. Atau tangen section ini menentukan bagian lubang sumur sepanjang kedalaman terukur, di mana tidak ada perubahan kemiringan atau azimut. Selanjutnya itu ada lambang DE, yaitu drop off section. DE yang ini, garis yang ini, itu drop off section, di mana drop off section ini merupakan bagian dari pemboran berarah untuk mengurangi sudut suatu sumur. Nah, di mana dengan adanya drop off section ini setelah build and hold section, maka akan membentuk sumur pemboran berarah bertipe S. Drop off ini adalah tindakan mengurangi kemiringan lubang yang dibor secara vertikal. Nah, selanjutnya itu ada back to vertical section yang EF ini. Ini adalah vertical sectionnya. Ini juga vertical section sebelum titik belok tadi, di mana vertical section ini adalah proyeksi total penyimpangan horizontal dari sumur ke dalam bidang lurus dari lokasi permukaan ke target. Nah, selanjutnya ada lambang yang AG, yang ini, AG, garis sepanjang ini. Nah, di mana AG itu adalah true vertical depth, kedalaman sebenarnya. True vertical depth ini, kedalaman ini diukur secara vertikal dari titik lokasi sampai suatu titik di dalam lubang dan biasanya digunakan dalam perhitungan tekanan hidrostatis lumpur. Nah, TVD ini adalah kedalaman vertikal yang diukur dari titik referensi permukaan ke titik survei. Kedalaman ini selalu dihitung dari survei deviasi. Nah, selanjutnya itu adalah lambang A, B, C, D, E, F. Yang dari sini A, B, C, D, E, F. Garis yang ini sampai F merupakan measure depth atau kedalaman sumur, di mana MD ini adalah istilah untuk ukuran depth. Kedalaman ini diukur berdasarkan panjang lubang atau panjang rangkaian pemboran. Ini adalah kedalaman yang diukur sepanjang lubang sumur, sebenarnya dari titik referensi permukaan ke titik survei.
Nah, MD, inklinasi, dan azimut adalah set data terukur dari nilai-nilai lain yang dapat dihitung. Nah, selanjutnya, hapus dulu. Selanjutnya itu ada MD sudah, lambang ini merupakan sudut kemiringan. Yang ini merupakan sudut kemiringan atau inclination. Sudut yang diukur terhadap sumur vertikal yaitu dari permukaan ke KOP dan sumur horizontal yaitu dari EOB ke sumur target. Ini adalah sudut kemiringannya. Selanjutnya yaitu ada theta, itu tuh merupakan sudut arah atau azimut yang lambang seperti ini. Sudut arah atau azimut, di mana sudut ini merupakan penyimpangan lubang berdasarkan sumbu bumi, utara, selatan, barat, dan timur. Nah, azimut itu sendiri adalah sudut dalam derajat antara komponen horizontal sumbu lubang sumur dan referensi utara. Nilai azimut tuh bervariasi dari 0 derajat hingga 360 derajat searah jarum jam. Nah, yang utara ini, yang utara dipresentasikan sebagai 0 derajat atau 360 derajat, timur 90 derajat, dan selatan 180 derajat, lalu barat itu 270 derajat. Nah, yang terakhir itu ada drift pada gambar lambang GF ini. Nah, itu adalah drift atau penyimpangan horizontal atau throw. Nah, itu merupakan horizontal displacement, penyimpangan mendatar dari suatu titik di dalam lubang ke titik lokasi atau juga dikenal dengan notasi H, drift dan throw. Drift adalah kemiringan bagian penahan sumur. Ini juga dikenal sebagai bagian tangen karena membentuk garis singgung ke busur yang dibentuk oleh bangunan atau bagian jatuh dari sumur. Nah, dari gambar dari gambar umum ini, kalau dilihat dari titik beloknya itu termasuk ke dalam tipe kembali ke vertikal atau return to vertical type, di mana mula-mula sama seperti tipe belok di tempat dangkal tetapi kemudian dikembalikan ke vertikal lagi, yaitu yang pada lambang EF ini. Nah, adapun pemilihan tipe pemboran di atas didasarkan pada lokasi koordinat di permukaan dan jarak antara lokasi permukaan dengan sasaran, apabila faktor-faktor lain tidak berpengaruh. Misalnya, apabila jarak sasaran tidak begitu jauh dari sumbu vertikal yang melalui mulut sumur, maka kita memilih tipe belok di tempat dalam. Lain halnya apabila jarak sasarannya jauh dari sumbu vertikal tadi, kita akan memilih tipe belok di tempat dangkal. Nah, hanya segitu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.